Ini alhamdulillah Bu, serundeng ini udah beberapa kali masuk lolos kurasi ke beberapa. Ya. Untuk ekspor ya Bu ya? Untuk ekspor, alhamdulillah berulang kali waktu itu lolos kurasi ini ke Norwegia kalau nggak salah. Norwegia. Maaf, Jordania. Ke Jordania. Banyak yang suka ini juga serundeng sama Trimedan di sini. Ternyata kirain cuma saya doang yang suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Warneri Putri, Camat Waringin Kurung, Kabupaten Serang, dalam program OMAT, obrolan camat, hanya ada di Camat TV, membangun, menginspirasi. Kali ini saya kembali akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM. Tetapi UMKM yang satu ini sangat unik dan menurut saya jarang ditemukan, yaitu Poklaksar Kreasi Lele. Jadi UMKM ini membuat lele asap dan ini dilakukan oleh KWT dan Poklaksar, di mana isinya adalah ibu-ibu dari Kampung Tubui. Yuk kita temui ibunya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu selamat datang. Mengganggu nih Bu, saya pengen lihat produksi lele asap. Enggak Bu, dengan senang hati. Poklaksar, KWT-nya, di sini semua saya pengen mengulas semuanya dengan Ibu. Siap Bu. Yuk, Bangga Ibu. Bangga. Ya Bu, terima kasih banyak nih udah menerima kami dari Camat TV untuk melihat produksi pembuatan lele asap. Nah, saya juga mau tanya-tanya, ternyata di sini tadi saya lihat-lihat tidak hanya memproduksi lele asap ya Bu ya? Iya, betul Bu. Ada produksi apa aja sih Bu di sini Bu? Ini saya selain untuk yang kelompok, saya juga punya produk pribadi. Apa? Karena memang berawal dari pribadi dulu. Untuk produk pribadi saya ini ada serundeng. Serundeng kelapa, tapi yang saya inovasi dengan pakai topping gitu, di varian rasa. Ada bawang merah dan Trimedan nih. Iya, bawang merah. Kadang ada sesuai request aja. Ada yang pakai kacang digoreng di dalamnya, terus ada yang original atau yang pedas gitu. Ini alhamdulillah Bu, serundeng ini udah beberapa kali masuk lolos kurasi ke beberapa. Ya. Untuk ekspor ya Bu ya? Untuk ekspor, alhamdulillah berulang kali. Salah satunya kemana ya kemarin ya, saya lupa, beberapa negara yang bawa di apa namanya tuh, Asia? Di Asia iya, sama di Timur Tengah. Iya. Kalau yang itu saya dibawa sama komunitas Bu, komunitas. Ya, komunitas apa tuh Bu? Saya dibawa sama Piuku Banten. Sama Piuku Banten. Satu waktu itu lolos kurasi ini ke Norwegia kalau nggak salah. Norwegia. Maaf, Jordania. Ke Jordania. Banyak yang suka ini juga serundeng sama Trimedan di sini. Ternyata kirain cuma saya doang yang suka. Terus setelah itu saya juga lolos kurasi dengan PT Burok. PT Burok Indonesia yang ininya di New Zealand ya, beliau pemiliknya. Terus kalau untuk kuota bisa ke sana nih Bu? Untuk insya Allah kalau kuota nggak? Kalau kuota insya Allah saya bisa berkolaborasi dengan beberapa teman yang dengan produk yang sama. Gitu. Walaupun kita bisa beda sedikit, tapi kita bisa buat SOP dengan kolaborasi. Terus kenapa belum, tadi Bu cerita tapi belum sempat kesampaian nih untuk bisa diekspor, apa kendalanya Bu? Iya, kendalanya memang ini kemasannya juga gratis ini alhamdulillah. Packagingnya dari desainnya ya. Ya, dari Untirta Bu. Untirta. Kedai Reka. Kedai Reka Untirta. Ini
Kemarin itu saya cuma ada ini aja, PIRT sama halal. Oh halal, yang Ya, belum halal. itu nutrisi tadi tuh Bu ya. Mungkin ya. bisa dibantu ya Bu ya sama Ya. Dinas Perindak ya untuk Jadi uji nutrisinya yang belum nutrisinya. ada, terus bilingual, kemasannya harus bilingual. ya. Juga Bahasanya ya, ya. biar bisa dimengerti ya. Iya, juga ada apa namanya barcode belum. Barcode belum ya. Jadi itu yang masalah. PR-nya ya, tolong dibantu. Barcode sama expired date alhamdulillah Nanti sudah. mungkin melalui kecamatan juga nanti bisa dibantu Bu. Siap, insya Jadi Allah. apa aja yang perlu dilengkapi untuk proses apa sih? Kok jadi lupa? Ekspor. Maklum saya udah berapa hari nih Kak. Proses ekspor ya bisa dibantu kecamatan misalnya kurangnya apa nanti Siap. bisa kita lanjutkan ke Masya dinas Allah, terkait. alhamdulillah. Iya. Terus apa lagi nih Bu? Selain ini juga saya ada produk masih yang produk pribadi, ada black Ini ya, garlic Bu. Black garlic ya. Dari mana Ibu dicoba? Nih, ini black garlic ini adalah untuk herbal ya, kesehatan ya. Yang punya darting, apa lagi kolesterol ya, asam urat, ini diabetes juga ini bagus banget nih black Mana garlic. Ibu mau coba? Ini saya suka, saya pengkonsumsi black garlic. Saya dulu untuk menjaga kesehatan makan ini. Ini kayak dodol rasanya. Manis ya Bu. Manis, asam. enak banget. Alhamdulillah Bu Camat suka. Saya suka. Saya udah lama saya nggak makan ini lagi nih karena biasanya kan saya pesen ya Bu ke teman. Sekarang nanti pesennya ke Ibu deh. Siap Ibu, Masya Allah, alhamdulillah. Makasih. Iya dong ya Bu ya, pesennya ke warganya. Warganya ya. Telur asin katanya Ibu produksi telur Iya. asin juga. Telur asin itu saya khusus telur asin yang omega Bu. Cuman terkendala juga dengan bahan baku. Jadi saya alhamdulillah sempat booming di telur asin. Cuman permasalahannya naik turun kan ya Bu ya. Kita usaha setelah turun itu saya awal-awal bisa belanja 5.000 butir setiap kali belanja gitu. Tapi sekarang kalau nggak 3.000 butir saya nggak dikirim dan susah dapatnya yang dalamnya merah itu. Oh, itu beda ya? Beda. Itu di mana itu Itu misalnya? saya sampai nyari ke Tiga Raksa atau ke Carenang. Saya cari. Oh, Carenang Iya, ada ya? Carenang. Coba nanti saya tanya Pak Camat Carenang ada nggak Iya. bebeknya yang omega itu? Iya, jadi khusus Itu bisa bebeknya kayak gitu tuh emang makanannya dari pakannya? pakannya. Katanya sih dari pakannya yang memang kepala udang atau yang ada 3 jenis sih sebetulnya, yang merah, omega sama yang orange. Yang orange itu makanannya dari keong katanya kayak gitu kan. Itu agak lebih mudah sedikit dicari. Ya Bun, karena dia dikepar aja kali mungkin ya, cari keong. bebek pangon, angon katanya ya. Bebek angon. Nah, terus yang bebek ternak tuh yang pucet, yang warna kuningnya Oh, pucet itu. oh, yang Itu yang pucet biasa. itu. Yang biasa. Dan konsumen saya karena saya udah identiknya Dengan omega, omega. jadi kalau nggak omega saya nggak produksi gitu. Oh, jadi mempertahankan kualitas Iya. sama identitas Ibu sebagai Iya. Nah, permasalahannya juga konsumen juga kalau nggak omega dari saya nggak mau. ya. maunya Udah terbiasa dengan Wah nggak deh Bu, produksi. kalau yang itu banyak di sini Oh, gitu jawabnya. udah cocok rasanya dengan yang Ibu Iya, buat mungkin ya. iya, itu. Nah, apalagi nih Bu? Kalau ini Ini dulu nih. Nah, ini kerupuk tulang. Ini yang punya kelompok, Bu. Kerupuk tulang lele. Iya. Iya enak ini Bu. Cuma mentahnya kita Sampai ke tulang-tulangnya coba. masih Dagingnya diajarin apa? Dagingnya dibikin amplang sama daging bakso. Kita bisa bikin bakso ikan Ini dari salah daging cetak lele. ini. Iyo. Iya salah cetak mamangnya lagi ngantuk. Amplang daging lele, amplang lele mungkin ya. Amplang lele, betul. Amplang lele. Mungkin bikinnya satu orang ya. Kita bikinnya Kita bikinnya habis bikin bareng-bareng. ini tulangnya kita rebus dulu gitu. Kita- Enggak maksudnya Pakai ini, resto. ini nyetaknya ini satu cetakan kayaknya. Satu cetakan. Orangnya jadinya salah tuh. Iya, betul. Dibahas tuh Bang. Sama TV yang hal-hal ini dari tulangnya. Ini dagingnya. Dari Kalau dagingnya. kulitnya Kalau kulitnya kita masih belum ini Bu, masih belum. ada di freezer, kita Belum belum ada sempat ide. proses. Ada, sudah ada kita dia jadiin apa? kulitnya memang harus dipakai juga karena arahan dari DKP. Kami Tidak kan boleh ada binaan, yang terbuang ya? Tidak boleh ada yang terbuang. Kami binaan dari dinas DKP juga dari dinas pertanian. Jadi KWT-nya ada, poklasarnya ada. Jadi dari setiap si lele ikan ini harus semua Mohon maaf kalau kepalanya Bu.
Kepalanya masuk ke enggak masuk ke sini, ya. Kalau yang diasap sama kepalanya. Iya. Atau ke sini ini ya kalau asap. ini asap nih. Ya oke. Nah, ini yang lele asap. Tuh. Lele asap ini saya bikin 2 versi, Bu. Saya bikin versi yang agak basah sama yang kering. Ini masaknya nanti gimana? Tinggal digoreng apa Dimangut enak. Dimangut. Kocok juga. Biasanya kalau saya makan ikan asap tuh yang ikan apa yang kecil-kecil itu yang panjang agak keras itu tuh apa? Saya pernah ikan tuna apa ikan tongkol gitu ya. Iya. Kita selain ikan lele juga memang ada ikan pari, ada manyung. Pari, manyung, cucut sama gabus. Kalau gabus by request aja. Gabus itu kan biasanya gabus biasanya, pari ya Terus dimasaknya itu pakai santan. Kuah santan. Iya, itu namanya dimangut dulu. Pakai kemangi, pakai rawit gitu nih. Kita juga kemarin inovasi bikin lele asap tauco. Udah masak tuh, dimasak. Ini kalau ini kayaknya digoreng biasa kali ya. Kalau ini digoreng biasa, di balado Bisa ya karena keringnya. Kalau ini dipecek gitu. Kalau ini yang agak basah di memangut tadi ya. Oke. Ini udah sampai mana aja? Saya duduk Bu. Ibu. Nanti sambil ngobrol kita lanjutkan. Nah, Bu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Kita lihat produksi Ibu apa aja, terus kemudian proses pembuatan pengasapan lele. Nah, pemirsa Camat TV belum mengenal Ibu nih, tolong perkenalkan dulu nih Ibu siapa dan bersama siapa. Satu-satu Ibu dulu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Mulyaningsih, nama asli saya. Tapi nama tenar saya Ibu Amuy. Nama tenar, nama kecil Ibu Amuy Mulya. Panggilan Ibu Amoy berarti Amoy, ya, iya. Ada yang Amoy, ada yang Amuy gitu. Jadi bebas aja. Oh iya. Yang jelas orang jarang tahu nama Mulyaningsih tapi taunya Bu Amoy. Mungkin nama kesayangan dari kecil ya. Iya, betul. Saya lahir di Serang, saya asli Serang, Banten, Bu. 52 tahun yang lalu. Usia saya sudah. Tapi nggak kelihatan loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin karena Ibu juga sama pemakan black garlic. Iya betul. Jadi awet muda. Nah kalau Ibu? Kalau saya Ibu Babay, nama saya Khairul Bayina, biasa dipanggil dengan Ibu Babay. Ibu Babay. Bukan nama suami ya, Babay ya, nama sendiri ya. Nama sendiri ya. Nah, Ibu berdua ini bergabung melalui KWT dan Poklaster ya. Bisa diceritakan Bu, awalnya seperti apa sih bisa terbentuk KWT dan Poklaster ya? Berawal dari saya di sini karena tidak bergabung dengan di Kampung Tubui, agak jauh sendirian karena kaflingan, Bu. Saya nggak punya tetangga. Terus saya pikir saya sendirian di sini, anak saya laki-laki dua-duanya, yang satu sudah di luar rumah, satunya memang masih SD. Terus saya pikir saya sudah resign kerja, dulu juga sempat kerja belasan tahun di perkantoran, tapi terus juga punya wirausaha juga dulu dengan Gak apa-apa, sebutkan aja wirausahanya apa Bu? Dulu sih bergerak di pengadaan barang dan jasa, sempat juga di udah lama bersama dulu, bersama suami almarhum dulu gitu. Terus saya semenjak tinggal di sini saya awalnya sih bukan makanan Bu, awalnya dari butik, dari fashion, dari saya punya garment dulu, ada penjahitnya, ada ini. Tapi terus saya banting setir ke makanan. Iya, semenjak tahun 2019 saya coba cari tahu nih Bu, kemana sih saya harus bisa bergerak gitu kan, bisa menyalurkan keinginan saya gitu kan. Terus juga selain itu mengisi waktu yang begitu hari-hari tidak terlalu sibuk, sudah terbiasa kesibukan lah gitu. Karena sudah biasa sibuk, sudah biasa cari uang juga gitu kan. Jadi kalau begitu gak sibuk jadi bingung ya. Akhirnya saya aktif di UMKM, datang ke dinas Koperindak di kabupaten, saya datang, saya ikut pelatihan awalnya dari situ. Terus setelah itu saya mikir begini, saya kok sendirian. Saya bilang saya pengen bermanfaat buat orang banyak gitu kan. Karena Masya Allah mungkin saya
punten dulu terbiasa memberi Bu, pengennya ngasih aja dari dulu ya. Tapi terus subhanallah. Karena memang keadaan yang sudah berbeda, saya pikir saya harus bisa memberi dengan cara yang beda gitu. Akhirnya saya aktif, saya kumpulkan, saya share di Facebook awalnya. Siapa yang mau bergabung di, saya ada forum UMKM gitu. Terus tiba-tiba berdatangan aja tuh ibu-ibu silih berganti, banyak Bu kumpul di sini. Saya bentuk sampai anggota lumayan banyak, 30-an orang kurang lebih. Terus diresmikan juga sama Dinkop Kabupaten. Di Perindakop ya Bu, di bidang UMKM-nya. Diresmikan, dikasih SK-nya juga gitu kan. Ke Pak Lurah juga nemuin, ke Bu Camat juga sempat dengan Ibu itu yang datang dulu kan Bu siapa? Tuflihah. Bu Tuf. Ya, Bu Tuf juga waktu itu datang ke sini. Cuman Ibu mungkin belum bertugas. Ibu belum saat itu belum 2021 Bu. Oh iya, masih lama banget. 2021. Nah, setelah itu udah tuh ibu silih berganti datang. Saya bawa, saya kasih link, saya kadang konvoy bareng-bareng ngurus NPWP, NIB segala macam. Bareng ibu-ibu tuh ya. Iya, saya terobos ke sana ke sini gitu. Alhamdulillah udah banyak lulusan yang dari sini yang memang awalnya nggak ngerti apa-apa sampai tahu, bahkan NPWP pun punya gitu ya. Alhamdulillah deh, pokoknya saya merasa ya Allah bersyukur gitu ya. Dan imbasnya untuk diri saya ini mungkin bisa jadi resep ya Bu, ketika punten bukan saya ria, tapi ketika kita lillah, ternyata memang Allah kasih jalan kemudahan yang lain. Saya terus dikasih pelatihan, bahkan pelatihan ekspor, pelatihan nginep di hotel-hotel yang nyaman, yang Masya Allah. Jadi akhirnya kesibukan Ibu, waktu Ibu terisi dengan kesibukan-kesibukan ya. Lalu setelah itu tiba-tiba suatu waktu ini saya pernah diundang sama Dinas Perikanan dari Kementerian, dari Provinsi Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten, yang programnya adalah program kementerian. Diminta untuk nge-share nih Bu, ini singkat waktunya, singkat ceritanya nih. Diminta untuk nge-share dapur produksi. Dapur produksinya kan masih gabung dengan pribadi, Bu, dapur pribadi. Saya share, saya foto, tiba-tiba terpilih begitu saja Ibu. Dapur Ibu terpilih, habis pelatihan jangan kemana-mana, kita langsung survei ke rumah Ibu dari pihak kementerian tuh Bu. Terus waktu itu produksi apa tuh Bu waktu terpilih itu di dapur? Waktu itu memang masih frozen, lele frozen aja. Lele frozen dijadikan? Lele bumbu kuning, lele crispy, lele picung, bumbu picung, buah picung itu, iya. Itu aja. Terus dan setelah itu saya malah juga kepilih ke Penas gitu ya. Sebelum di Poklasar sih sebetulnya saya beraktif di KWT-nya dulu, di telur asin itu tadi. Yang produksi Ibu ya, berarti sebelum bergabung dengan kelompok-kelompok memang Ibu sudah punya produksi sendiri ya. Gitu. Terus kemudian Ibu menularkan kepada ibu-ibu yang lain. Terus lanjut lagi. Teman-teman ini juga selain teman-teman UMKM ini asap. Sebelum punya gabung sama kami juga memang mereka sudah punya olahan sendiri. Sudah punya juga. Kebanyakannya teman-teman UMKM yang sudah punya produk masing-masing juga gitu. Selain saya aktif di KWT tadi, saya aktif di akhirnya terpilih jadi ini Bu, program UPI. Jadi dari Dinas DKP itu dikasih program bedah UPI, rumah produksi yang awalnya dari pribadi. Ketika beliau dari kementerian datang, suruh pilih, Ibu mau pilih bangunan sebelah kanan apa sebelah kiri. Saya untuk kan ada untuk bangunan ya. Saya milih yang sebelah kiri. Iya. Suruh bikin RAB, dibantu sama penyuluhnya. Alhamdulillah malah dapat bantuan bangunan, juga alat-alatnya juga. Saya jadi pengen bergerak di pelaku UMKM. Bu Camat mah udah enak. Bu Camat mah di TV aja lah. Iya Bu. Terus setelah itu selain gayung bersambut Bu, makanya karena itu tadi kembali lagi ke niat. Saya berusaha meluruskan niat. Ketika hati saya
negatif, ketika hati saya ini saya luruskan lagi niat saya untuk kebermanfaatan orang banyak itu tadi. Akhirnya malah dapat juga bantuan dari BRI. Dari BRI, tapi bukan pinjaman, tapi hibah. Apa itu bentuknya, Bu? Bentuknya juga uang untuk modal. Makanya kita dikasih gitu ya? Iya. Untuk produksi dan untuk membangun. Kalau bangunan ini untuk apa? Kalau bangunan itu memang Dari sudah dari kementerian. dinas, dari kementerian. Kalau yang dari BRI? Kalau yang dari BRI itu berupa uang untuk permodalan. Oh, gitu. diberikan modal ya. Diberi modal sama itu untuk kelompok taninya kan? Kelompok poklasarnya. Poklasar dan KWT-nya. Dan itu pun kami saya kan terstruktur, Bu, kelompoknya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Ada berarti ada tabungan bersama gitu kan? Iya, betul. Jadi hasilnya pun kita bagi rata, nggak ketua saya sebagai makanya ketua. tadi ibunya juga kan, saya semangat kalau misalnya ada sampai berbatuk-batuk, berlinang-linang air mata. Iya, memang tujuannya itu ya, memberikan semangat dan memberikan penghasilan untuk ibu-ibu rumah tangga kan itu ya, Bu ya. Betul. Nah, semenjak awalnya kan, Bu, dari mulai sumbangan 100 ribuan awalnya. Yulah sumbangan aja gitu kan, kita sumbangan aja dari teman-teman kelompok, kekumpul 500, kekumpul 1 juta, kita beliin ikannya, kita beliin bahan bakunya gitu kan. Tapi Masya Allah, Allah maha baik banget kasih kelompok kita modal gitu kan. Terus kita kelola gitu, dipermudah semuanya ya. Kita kelola uang itu dipegang sama bendahara. Bendaharanya ada ya. Ada. Ibu ini bukan bendaharanya? Bukan. Ini anggota. Alhamdulillah sudah bergabung. Belum lama, Bu, tapi alhamdulillah. Saya bergabung. Jangan bosan. Anggota paling terakhir, insya Allah paling aktif. Amin. Ya, teman-teman juga nggak bisa selalu stay gitu karena memang mereka juga pada punya produk masing-masing. Saya juga punya produk sendiri. Apa, Bu, produknya? Produk saya itu ada bolen, ada banana straddle, ada pizza, ada donat, ada kue ulang tahun. Luar biasa. Berarti pastry ya? Cake ya, pastry ya. Pastry ya. Variatif teman anggota itu. Ada yang catering, ada yang kue basah. Ada yang sate bandeng. Bekakak ayam. Sama Mama Molly. Mama Molly? Nggak tahu ya? Enggak tahu, Bu Camat urusannya. Belum pernah dikirim bekakaknya soalnya. Kalau udah dikirim saya pasti kenal. Mama Molly. Mention. Ya terus, Bu. Nah, udah gayung bersambut banget deh, pokoknya kita yang tadinya nggak punya modal, alhamdulillah kita kelola sebaik mungkin walaupun tidak terlalu ini, kita bersyukur banget gitu ya, Bu ya. Dengan uang yang ada kita kelola semaksimal mungkin gitu. Kalau untuk produksi ini udah kemana aja nih, Bu, dipasarkan, Bu? Ya, karena berawal dari produksi pribadi tadi ya, Bu ya, saya kan produk pribadinya sebelumnya kalau dari ikan itu lele frozen yang bumbu tadi, tapi akhirnya saya limpahkan untuk produk kelompok gitu kan. Itu awalnya kita sudah kirim ke grosir, kedua grosir, Asestor sama satu lagi bukan grosir, Freshmart yang di Cibeber. Juga ke koperasi-koperasi, kalau yang pribadi Black Garlic, dan yang kering-keringan kita udah masuk ke koperasi yang di Rumah Sakit Krakatau Medika. Yang Black Garlic sama lele, sama ini amplang sama sama apa namanya, kita mau coba serundeng. Nanti serundengnya belum ya, Bu ya. Kalau serundeng di beberapa gerai. Oleh-oleh gitu, gerai minimarket gitu ya. Udah masuk minimarket, Bu? Indomaret, Alfamart gitu? Enggak, Bu. Saya waktu itu sempat ikut kurasi tapi terus nggak terpilih. Karena memang waktu ikut kurasi belum bagus begini, masih pouch yang coba polos. Lagi, Bu, kan ada di minimarket tuh ada produk UMKM kan di pojok. Ya. Nah, insya Allah nanti akan kita coba lagi. Dan baru ke beberapa koperasi perusahaan juga, di Kopassus. Di setiap hari berapa banyak yang sudah kita kita saat ini sih masih setiap kali produksi kita produksi seminggu baru 2 kali, Bu. Karena lele asap habis juga semua tuh. Alhamdulillah ada sisa-sisa, nggak terlalu banyak gitu ya. Kalau yang
Sekali produksi berapa kilo, Ibu? Sekali produksi 20 sampai 25 kilo, pernah juga beberapa kali 30 kilo ya. Pre-order apa bagaimana tuh? Enggak, kita produksi aja, apa namanya? Karena anggota ini teman-teman saya pun saya minta untuk jadi reseller semua. Oh, reseller. Nanti saya juga jadi resellernya Ibu nih. Siap, dengan senang hati. Masya Allah. Kalau ada tamu nanti reseller saya. Iya dong, harus itu. Semoga tamunya banyak yang datang. Amin. Ya, jadi saya produktifkan teman-teman untuk harus jualan juga. Selain bagi hasil sama rata, tidak ketua, tidak siapapun, pokoknya dibaginya rata. Siapa yang berproduksi, ikut produksi, dia akan dapat bagian. Yang ikut produksi ya? Iya, yang tidak ikut produksi, yang off produksinya tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian. Ya harus adil, itu namanya adil. Itu namanya adil. Adil itu tidak sama rata ya. Adil itu harus melihat sampai mana dia keikutsertaannya. Iya, seperti itu. Bu, sebelum kita tutup, saya pengen, tadi kata Ibu ada satu lagi yang belum diinformasikan kepada pemirsa, yaitu lele frozen. Lele frozen di freezer. Yuk kita lihat lele frozen ya. Nah Bu, silakan dibuka Bu, seperti harta karun. Ya. Ini lele frozen. Nah ini yang produk awal kali pertama Ibu ya? Iya. Sebelum Ibu membuat atau bergabung dengan KWT dan Poklaser. Nih, ini produksi aslinya lele frozen bumbu crispy. Jadi ini tinggal goreng aja ya Bu ya. Praktis. Itu yang crispy, ini yang picung, lele picung. Lele picung. Cuman nggak kelihatannya karena ini terlalu. Iya. Awet berapa lama kalau di dalam freezer kalau gini, ini Bu? bisa 3 bulan Bu. 3 saya bulan. Kalau taruh di toko juga per 2 perputaran 2 minggu sekali kita 2 minggu sekali kita diputar. Iya. Ini lele apa nih? Itu Bumbu lele kuning bumbu juga kuning. ya. Iya. Ini untuk bumbu lele kuning, bumbu kuning. Yang ini lele picung, bumbu picung. Dia dari buah picung yang difermentasi dulu, bikin tambah gurih ikan lelenya. Yang picung. Ini yang ini lele crispy, ditambahin dengan tepung maizena. Jadi dia kalau digoreng lebih kering, lebih crispy. Yang lele crispy. Selain itu juga saya ada produk bakso ikan. Bakso ikannya dibikin dari lele, juga dari ikan tunul, 2 jenis kita, dari ikan lele dan ikan tunul. Itu saja. Sini sudah ada bumbunya, jadi kalau mau pesen pun udah tinggal cemplung aja. Kalau kita dalam 1 pak itu biasa jual 30.000. Iya, 30 ribuan. Ini banyak nih Bu peminatnya Bu. Di grosir sih alhamdulillah di awal-awal sekali minta 30 pak gitu ya. Cuman kadang naik turun Bu. Naik ya. Kita juga selain itu ke tukang-tukang sayur ya. Tukang sayur juga dikasih kedai-kedai warung-warung gitu. Iya, jadi orang ibu-ibu kayak saya ya. Pasarnya kan ibu-ibu yang tidak sempat untuk mengolah. Jadi tinggal praktis, tinggal goreng itu mesti pasar ibu ya. Selain itu juga kita kan sering bazar. Iya. Harga ini berapa nih 1 pak ini? 20.000 rupiah. 20 murah loh, ada 3, udah makan. Ada 4 iya, udah sekali makan udah sama ibu, bapak, anak. Nah, tinggal bikin sayur, sambal, luar biasa nih. Nah, Bu, ini juga ada bakso ikan lagi? nih Bu. Nih. Nah, ini nih bakso lele. Insya Allah saya akan menghibahkan pemirsa Camat TV. Insya Allah saya akan menghibahkan mesin penggiling bakso kepada kelompok taninya Ibu Amoy. Aduh, terima kasih. Karena saya penyuka bakso, tadinya rencananya pengen punya gilingan bakso sendiri, ternyata nggak sempet. Jadi saya akan hibahkan ke sini. Masya Allah aja. Hibahkan aja sini ke Ibu. Nanti Insya Allah secepatnya besok Sabtu ya. Minggu depan Insya Allah saya kirimkan ke Ibu ke kelompok tani. Nah Bu, saya minta Ibu kasih pesan-pesan kepada semua pelaku UMKM atau yang sedang merintis usaha supaya tidak bosan di tengah jalan. Tipsnya untuk tips dari saya supaya nggak bosan tengah jalan. Untuk di tengah deh Bu. Nah, silakan. Biar nggak bosan sih menurut saya. Alangkah baiknya kalau kita terus cari
karena otak kita nih perlu distimulan ya Bu ya. Otak nih perlu distimulan, jadi cari aktivitas yang positif, bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang berkaitan dengan UMKM. Insya Allah dari yang paling kecil, komunitas yang paling kecil, yang dari desa, terus merambah ke kecamatan, kabupaten, terus sampai provinsi. Awalnya saya juga begitu, sampai akhirnya ke provinsi, bahkan keluar kota, bahkan saya alhamdulillah Bu kepilih jadi pengurus KTNA juga. Provinsi? Nasional. Nasional, wah, KTNA nasional, luar biasa, subhanallah. Ini SK-nya, tapi KWT-nya ya Bu ya. Jadi itu jangan, supaya nggak bosan tengah jalan, harus mengembangkan semua relasi, terus setelah itu juga untuk mendapatkan inspirasi kan, kalau semakin kita banyak ketemu orang, inspirasi juga semakin jadi nggak boleh malu, harus percaya diri, berinovasi dengan produk yang udah ada. Misalnya kita punya satu produk, ya kita inovasi nih, gimana nih caranya, gimana nih caranya supaya terus berkembang. Sudah punya satu produk, kembangkan, tambahin lagi produk yang lain dengan jenis yang sama ataupun yang berbeda. Inovasi ya. Inovasi intinya. Jangan bosan tengah jalan. Nah, untuk tidak bosan tengah jalan, sudah Ibu bagikan kiat-kiatnya. Pemirsa Camat TV, demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Bu Amoy, sangat inspiratif sekali nih mengenai UMKM-nya. Ketemu lagi dengan saya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amoy. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Ibu makasih banyak kunjungannya. Bye-bye.